Hello everybody, welcome back to our channel. Terima kasih buat kamu yang baru klik video ini. Jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya. Pada saat video ini tayang, itu tepat 1 bulan kita menemani kalian belajar bagaimana cara merawat kelinci. Nah, jadi untuk merayakan 1 bulan kita di YouTube bersama dengan Lola's Diaries, kita hari ini bakal main game, ya nggak Joey? Betul. Kita main game pengetahuan-pengetahuan seputar kelinci. Kira-kira Bunny host, Joey dan Wina ini bisa jawab nggak sih? Iya. Dan hari ini kita dibantu oleh kameramen kita yang ada di belakang layar yang akan membacakan pernyataan-pernyataan yang ada di gelas ini. Nanti dikocok, terus nanti kita akan jawab benar atau salah. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai aja videonya. Kita mulai, ini kocokan yang pertama ya guys ya. Jadi kita pengen tahu apakah kita berdua ini bisa benar atau salah jawabnya. Kelinci dapat mengeluarkan suara. Apakah benar atau salah? 1, 2, 3. Jawabannya benar. Ya, jadi kelinci itu meskipun dia unvocal animal, dia tetap bisa mengeluarkan suara. Dan kapan sih kelinci itu bisa keluar suara? Itu biasanya ketika mereka merasa terancam atas environment atau hal-hal yang mereka nggak suka, bahkan bisa mengancam nyawa mereka. Terus kalau misalnya di badan dia tuh ada, dia ngerasa sakit, kayak misalnya dia punya penyakit scabies atau apa di badannya yang benar-benar udah parah banget, itu juga dia bisa mengeluarkan suara. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Masa kehamilan kelinci 28-31 hari dan dapat melahirkan 14 kitten. Benar atau salah? 1, 2, 3. 1, 2, 3, benar. Benar. Jawabannya benar. Ya, jadi benar banget guys. Kelinci itu masa kehamilannya itu cuman sekitar 1 bulanan ya kan. Bahkan Lola juga kemarin cuman sekitar sebulanan ya Lola ya. Nah, dia udah langsung melahirkan gitu. Jadi pembentukan untuk indera penglihatannya sama pendengarannya itu baru terbentuk setelah babynya itu sudah lahir di minggu pertama biasanya. Dan anaknya itu bisa sampai 14 itu benar, karena Lola sendiri aja kemarin ngelahirin 10 anak. Ya hebat banget ya kelinci ya, gila sih. Dalam 1 bulan dia bisa memproduksi anak sebanyak 14. Oke, next. Pertanyaan ketiga. Anak kelinci disebut kit. Benar atau salah? 1, 2, 3. Benar. Benar, jawabannya betul. Iya, jadi anak kelinci itu memang benar ya disebutnya kit. Jadi bukan cuma kucing nih disebutnya, kalau kucing kan kitten ya, kalau doggy itu puppy ya kan. Tapi kalau kelinci itu kit, disebutnya kit. Kalau banyak ya kids, K-I-T-S, kids gitu. Pertanyaan keempat. Kelinci hewan yang hidup 1-2 tahun. Betul atau salah? 1, 2, 3. Salah. Salah. Betul, jawabannya salah. Ya oke, jadi kelinci itu sebenarnya mitos ya. Kalau kelinci itu cuman hidup 1 atau 2 tahun. Sebenarnya kelinci itu bisa hidup sampai 15 tahun dong, paling lama. Bahkan ada yang 16 tahun ya. Saat ini tuh World Records itu udah mencatat bahwa kelinci itu yang paling tua itu 16 tahun. Tapi itu balik lagi, semua tergantung bagaimana cara kalian merawat kelincinya. Kalau misalnya rawat kelincinya sembarangan, ya 1-2 tahun itu masuk akal, dia nggak bertahan lama. Tapi kalau misalnya kalian memeliharanya dengan baik, itu dia sebenarnya jangka waktu hidupnya itu panjang. Nah makanya kalian jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tuh nggak ketinggalan video-video seputar kelinci, terutama tips and trick merawat kelinci sih ya nggak sih? Oke, lanjut. Pertanyaan kelima. Kelinci adalah hewan yang jorok dan bau. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Salah. Betul, jawabannya adalah mitos ya guys. Jadi salah banget ya, kelinci itu jorok dan bau itu tergantung dari cara kita ngerawatnya. Kalau misalnya kalian suka mandiin kelinci kalian, kita rasa sih itu nggak bakalan bau ya nggak sih? Sama seperti kalian aja deh, kalau kalian nggak mandi, kalian bau apa wangi? Ayo. Iya, sama lah kayak manusia. Dia juga kan makhluk hidup ya. Jadi butuh yang namanya mandi, dibersihin. Nggak cuma badannya doang, kandang mereka juga harus tetap bersih supaya kelincinya juga tetap wangi. Gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya.
kelinci hewan yang suka outdoor, berada di halaman rumah. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Salah. Betul, jawabannya mitos. Ya, jadi kelinci itu sebenarnya meskipun secara di alam bebasnya itu mereka di hutan, tapi kalau misalnya kalian pelihara itu bukan berarti kelinci itu suka di alam bebas, ya kan? Kenapa kita nggak menyarankan kamu melihara kelinci di halaman? Karena ya mereka bisa terpapar sinar matahari, mereka bisa terkena cuaca ekstrim dan suhu ekstrim yang bisa memperpendek usia mereka. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, kelinci hanya butuh makan wortel, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Hei, jawaban Anda dipertahankan. Oke. Saya tangannya agak kurang ini ya, muter-muter ya. Sepertinya Joey ini lagi kurang makan. Kayak lapar. Jadi kelinci itu sebenarnya nggak cuma makan wortel ya guys. Disclaimer nih, kelinci itu sebenarnya makanan utamanya itu hay atau rumput kering yang udah ada di video kita sebelumnya. Makanan utamanya itu hay, tapi kalau kalian mau kasih wortel tuh boleh, tapi cuma sebagai treats aja, dan itu hanya boleh diberikan dalam porsi yang sedikit. Ya, dan kalaupun misalnya kelinci itu makan wortel, biasanya daunnya sih yang dimakan, bukan wortelnya, ya nggak sih? Benar. Oke, lanjut. Kelinci tidak perlu ke dokter hewan, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Jawabannya mitos ya guys. Salah, harusnya mitos. Kelinci nggak perlu, iya. Oke guys, ini kita ngeblunder ya berdua ya. Kita ngeblunder berdua. Jadi kelinci itu perlu banget pergi ke klinik itu setiap tahun, itu minimal setahun sekali, atau kalau misalnya kalian mau medical check up gitu biasanya sebulan sekali. Kalau Lola ini biasanya kadang-kadang 3 bulan sekali ya baru datang ke dokter buat ngecek giginya, terus kesehatan tubuhnya dia gitu, sama ya semuanya sih biasanya di examine gitu ya kan, dicari-cari gitu apakah ada yang salah. Aduh, gimana sih nih Bani hostnya nih pada salah nih. Agak jadi kita agak-agak bingung gitu. Jawabannya tadi mitos ya guys. Ya, jadi jawabannya mitos ya guys. Oke, lanjut ya guys. Area pandang kelinci hampir 360 derajat, mitos atau fakta? Ting ding. Betul ya guys, itu fakta ya guys. Fakta. Kelinci itu bisa melihat hampir 360 derajat, atau lebih tepatnya itu sekitar 270 derajat gitu. Jadi dia ada blind spot cuman di jidatnya doang. Gitu, itu blind spot, dan salah satu cara supaya kelinci itu mau dielus-elus ya kalian harus menghindari blind spot itu ya. Iya, jadi kalau bisa sih kalau mau elus kepalanya jangan tiba-tiba dari depan, kalian harus dari samping matanya ya. Ya, itu nanti kita jelasin lagi sih gimana cara mendekatkan diri ke kelincinya. Oke. Next guys, kelinci dapat melompat setinggi 90 cm, mitos atau fakta? Ding ding. Fakta. Fakta ya guys. Kelinci bener banget, dia bisa loncat sampai hampir 1 meter. Jadi kalau misalnya kalian bikin border mereka itu minimal kalian tuh sekitar hampir 1 meter itu ya kan. Jadi kelincinya nggak akan berani ngeloncatin pagar yang udah kalian bikin gitu. Dan bahkan untuk Lola sendiri ini itu hampir 1 meter ya. Hampir 1 meter ya kita bikin bordernya Lola gitu. Next. Oke next guys. Pertanyaan selanjutnya. Kelinci hewan yang murah dalam hal perawatan, mitos atau fakta? Ding ding. Jawabannya adalah mitos ya guys. Yes, betul. Mitos. Wina salah nih. Jadi kelinci itu bukan, kalau kalian beli di pasar mungkin murah ya, tapi kalau soal perawatan, kayaknya pertanyaannya perawatan ya kan. Kalau perawatan itu nggak murah-murah banget karena dia mesti ke dokter, mesti di grooming gitu kan. Apalagi kalau kamu nggak bisa grooming ya kan. Nah, kamu bisa nonton episode kita minggu depan ya untuk masalah grooming. Oke. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, kuping kelinci dapat berputar 270 derajat, mitos atau fakta? Betul. Betul ya guys. Betul ya, kuping kelinci ini salah satu indera terkuatnya mereka ya. Jadi kuping mereka yang besar itu bukan cuma sekedar pajangan, tapi memang mereka punya kemampuan pendengaran yang tajam. Bahkan jauh banget tuh mereka udah tahu gitu loh. Next, untuk menunjukkan rasa bahagia, kelinci melompat sambil menggerakkan kepala atau kakinya,
mitos atau fakta? 1, 2, 3. Betul kan? Fakta. Ya, itu disebutnya binky. Binky ya. Jadi kalau misalnya dia happy emang kayak gitu, dia pasti loncat sambil goyang-goyang. Gitu. Betul banget. Oke, next. Next, kelinci suka digendong, tidak mencakar atau menggigit. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Ding ding. Mitos guys, betul. Kelinci itu nggak suka digendong ya guys ya. Jadi kenapa dia nggak suka digendong? Karena ketika kaki dia tidak napak ke tanah, dia merasa dirinya itu terancam. Makanya mereka nggak suka banget digendong. Sama halnya dengan mencakar atau menggigit ya. Kalau misalnya kalian yang nggak friendly atau orang baru, dia ketemu orang baru, dia nggak seneng, itu dia bisa kok gigit. Atau enggak kalau misalnya dia bosen juga ngajak main, itu juga dia bisa gigit kalian. Kayak gitu. Next, gigi kelinci tidak pernah berhenti tumbuh. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Ding ding. Gue mau ke sini. Jawabannya fakta. Oh iya ya, tidak pernah berhenti ya. Oh iya ya. Jadi selain kukunya yang nggak pernah berhenti tumbuh, gigi kelinci juga sama halnya, dia tidak pernah berhenti tumbuh. Makanya kenapa kalau kalian tidak kasih rumput kering atau hay setiap hari buat kelinci kalian, itu bisa bikin overgrowth ya kan, giginya itu jadi tumbuh berlebihan gitu loh, jadi kayak panjang banget gitu, yang mana itu nanti jadi sakit buat mereka gitu. Ada bisa juga sih kayak semacam dipotong gitu giginya, ada juga treatment seperti itu. Cuman kalau kita sih menyarankan lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, next. Pertanyaan terakhir guys, kelinci Netherland dwarf tidak membutuhkan tempat yang besar. Fakta atau mitos? 1, 2, 3. Ding ding. Betul, mitos ya guys. Iya. Pertanyaannya ini agak-agak menjebak ya sebenarnya ya. Walaupun Netherland dwarf itu kecil, tapi balik lagi dia tuh memang kalau kelinci tuh space-nya harus besar. Minimal 5 kali dari bentuk badannya. Buat dia tuh biar bebas kemana-mana lagi. Iya, itu di luar dari playpen ya. Iya. Jadi yang kita kasih tahu ini untuk habitatnya, meskipun dia di kandang ataupun dia di satu ruangan, itu minimal harus 5 kali lebih besar daripada berat si kelincinya. Gitu. Oke, ini udah habis ya berarti ya? Oke, segitu aja games kita kali ini ya kan, mengenai mitos dan fakta. Semoga kamu banyak dapat info-info menarik dari sini. Thank you so much for watching. We'll see you on the next video. Bye.